Antara umur panjang dan 1 miliar uang tunai, mana yang akan kamu pilih? Orang tua ini kaya 100 miliar, tetapi hidupnya sudah di ujung tanduk. Semua anaknya berkumpul di samping tempat tidur, menunggu untuk membagi warisan. Namun, pada saat itu, seorang pria misterius tiba-tiba muncul. Dia mengeluarkan jam saku, menggoyangkannya, dan semua pengawal terdiam. Yokoso di ruang wibu. Tes langsung kita nonton. Dia mendekati jendela sang miliarder, menggoyangkan jam saku lagi, dan sisa umur sang miliarder langsung muncul di atas kepalanya, hanya tersisa 5 menit. Pria itu memperkenalkan dirinya, pedagang keabadian. Dia mengatakan bahwa dengan membayar 1/5 dari pendapatan tahunan, seseorang bisa membeli 1 tahun umur darinya. Putra sulungnya sangat sayang, meski hanya 1/5, tetap bernilai miliaran. Sang miliarder gemetar mengangkat tangan, mengucap satu kata, hidup. Pria itu menjentikkan jari, kontrak muncul di udara, lalu menyerahkannya. Dengan menandatanganinya, kontrak berlaku. Saat itu, hidup sang miliarder memasuki hitungan mundur 10 detik, tetapi pria itu bersikeras sang miliarder menandatangani sendiri. Demi harapan terakhir, di tengah tatapan tak percaya, sang miliarder yang terbaring setahun, ajaib duduk. Pada detik terakhir hidupnya, dia menandatangani namanya, dan kontrak itu seketika berubah menjadi cahaya emas, menyatu ke dalam tubuhnya, bahkan telapak tangannya tampak hidup kembali seperti tunas. Saat itu, sisa hidupnya menunjukkan 365 hari 1 detik. Saat sadar dan ingin membeli waktu lagi, dia mendapati pria itu hanya meninggalkan akun dan menghilang, barulah waktu dan ruang normal. Sang miliarder berdiri di depan jendela, mengingat cara ajaib pria itu, menebak bahwa dia ahli luar biasa, segera memperingatkan semua orang menjaga mulut. Orang ini kemarin khawatir uang sewa. Pria itu, Luli, awalnya pekerja biasa dari jam 9 pagi hingga 9 malam, berjuang keras bertahan hidup. Kemarin, seperti biasa, dia pergi pulang kerja, mengeluh ketidakpuasan hidup, hampir ditabrak pria, dan ketika hendak memarahi pria itu, dia melihat hitungan mundur 3 detik di atas kepala pria itu. Sebelum bereaksi, pria itu langsung ditabrak mobil kencang dan tewas. Pemandangan tak terbayangkan terjadi, dia melihat di atas kepala orang muncul hitungan mundur. Setelah diperhatikan, ternyata itu sisa umur mereka. Awalnya dia kira itu ilusi, dan ingin mengucek matanya, dia menemukan jam saku di tangannya. Dia menekannya, dan hujan rintik-rintik berhenti di udara. Waktu berhenti, dia menyentuh pria di sebelahnya dan ternyata tidak ada reaksi, tepat saat dia menarik tangannya. Sebuah cahaya hijau keempat ditarik keluar dari tubuh pria itu, umurnya berkurang 10 menit. Luli terkejut, dia bisa menghentikan waktu dan menarik umur. Dia mencoba melemparkan cahaya hijau itu ke arah wanita di sebelahnya, dan wanita itu terkena cahaya hijau, umurnya bertambah. Luli sangat gembira, dia punya kemampuan luar biasa, untuk apa bekerja? Mulai sekarang, dia ingin menjadi orang yang lebih unggul. Namun, segera dia merasa bingung, meskipun memiliki kemampuan, bagaimana menukarnya dengan uang? Apakah dia harus menjual umurnya? Jadi dia berpikir cara, dia mengambil tabungan 10 tahun total 300.000, lalu duduk di taman cari orang butuh uang. Zhang Wentao 65 tahun, sisa 2 tahun 35 hari, Zhang Xin 4 tahun, sisa 32 tahun 72 hari, info melintas di depannya. Meskipun dia bisa bertransaksi dengan yang mau jual waktu demi uang, dia tetap berharap bisa menemukan seseorang dengan umur lebih panjang, karena hidup berharga. Segera, dia mengunci target pria yang bagi selebaran. Zhang Bowen berusia 21 tahun, sisa umur 65 tahun 126 hari, kehidupan yang mudah. Pria itu memegang uang gaji 60 yuan untuk iPhone 14, dia harus bekerja keras. Dia pergi ke warung kecil, memesan seporsi mie goreng. Paman Chang terdengar suara klik, dan semua di sekitarnya berhenti. Dia panik ingin lari, namun Luli muncul tiba-tiba, bilang jangan khawatir, dia hanya datang untuk menyelesaikan sebuah transaksi. Kemudian dia mengambil kotak uang tunai. Aku bersedia membayar untuk umurmu. Mahasiswa itu melihat kotak di depannya, tertegun, tidak percaya. Dia bisa membeli ponsel untuk wanita pujaannya, membeli barang-barang diinginkannya, apakah umur bisa dijual? Luli mengangkat tangannya, menunjukkan umurnya, mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya, punya 10 detik mempertimbangkan. Dalam benak mahasiswa itu terbayang wanita pujaannya, dia menandatangani namanya, kontrak itu berubah menjadi cahaya emas, menyatu ke tubuh Luli, hitungan mundur umur di atas kepala mahasiswa itu berubah menjadi 64 tahun. Setelah transaksi, Luli kegembiraannya, meninggalkan kartu nama, dan menghilang. Selanjutnya adalah adegan pembuka. Luli menemukan kepala keluarga Rom sakit parah dan segera meninggal. Orang sekarat ini cocok jadi klien pertama, dan bisa cepat dapat 1 miliar, membuat Luli tak sabar cari target berikutnya. Di depannya, sopir 40 tahun berwajah tua karena penderitaan, sulit kumpulkan biaya sekolah anaknya, dan baru terima kabar ayahnya sakit parah, nasib buruk menimpa orang Malang. Sepanjang perjalanan, Luli mendengarkan paman mengeluh kesulitan hidup karena rasa simpati. Ketika turun, dia meninggalkan 20.000 yuan, mengatakan bahwa jika butuh uang bisa menghubunginya, tetapi lain kali tidak akan gratis. Sopir itu sangat terharu dan membungkuk ke arah Luli pergi. Dengan gembira, Luli kembali ke rumah, mendengar suara aneh dari sofa, dan ketika dia melihat ada seorang gadis mabuk dengan pakaian yang tidak rapi, tergeletak di atasnya. Orang ini bukan pacarnya, tetapi dia adalah teman sekamar. Khawatir dia kedinginan, Luli menyelimutinya, tetapi gadis itu tiba-tiba terbangun. Saat Luli hendak menjelaskan, gadis itu melambaikan tangan, mendengus dingin. Luli tidak terkejut karena sudah tahu gadis itu ingin mencari pria kaya, dan tidak tertarik padanya. Namun, melihat punggung gadis itu saat menutup pintu, Luli tidak bisa menahan senyum berarti. Jadi, keesokan paginya, Luli pergi ke agen real estate tempat Yang CNR bekerja, berniat membeli rumah mewah. Yang CNR sangat terkejut ketika mengetahui itu adalah Luli.
Segera, dia menyelarakan kerjanya di sebelah dan menyambut Luli, dan menyebutkan beberapa rumah murah dengan potensi nilai tinggi. Luli hanya melirik sekilas dan tahu bahwa semuanya adalah properti di lokasi terpencil. Jadi dia menyisihkannya dan berkata, yang ingin saya beli adalah villa. Yang CNR tahu kemampuan Luli membeli villa sulit. Dia berdiri, berbalik dan pergi, membiarkan karyawan baru melayani Luli. Begitu karyawan baru membuka katalog, Luli memotong, saya akan membeli villa termahal yang kalian punya. Karyawan menjelaskan, villa ini harganya lebih dari 50 juta. Namun, Luli mengeluarkan kartu emas dan berkata, tidak perlu uang muka, saya akan membelinya secara tunai. Inilah orang kaya sebenarnya, sementara yang CNR menyesal, komisi dari penjualan rumah itu saja mencapai 300.000. Yang lebih tidak bisa diterima adalah dia yang bertekad untuk menikah dengan anak orang kaya, malah melewatkan kesempatan yang begitu dekat. Tidak bisa, dia harus memperbaikinya. Jadi, pada malam itu, yang CNR yang mabuk berat membuka pintu kamar Luli. Luli, kamu benar-benar berani-beraninya menyembunyikan identitasmu dariku. Aku ingin kamu minum 3 gelas sebagai hukuman, dan berpura-pura tidak sengaja menumpahkan minuman ke Luli, lalu menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya. Luli juga tidak berpura-pura menjadi pria terhormat, langsung mengangkatnya. Kemudian melemparkannya ke sofa. Yan CNR menutup matanya, menunggu, tetapi malah menemukan Luli berdiri di sana, tidak bergerak. Ternyata dia menebak trik Yang CR, melihat bahwa rencananya terbongkar. Yan CR segera menjelaskan tidak sengaja, tetapi Luli tidak membiarkannya melanjutkan. Aku sangat suka caramu yang penuh perhitungan ini yang sengaja menyesuaikan diri. Kemudian mereka berdua melanjutkan percakapan di sofa, dan akhirnya obrolan mereka seru. Paginya, Yan CNR lupa waktu kerja, dan saat dia terburu keluar kamar, dia dipanggil oleh Luli, tidak perlu bekerja lagi, mulai sekarang tinggal di rumah dan masak untukku saja. Hati Yan CNR hangat, apakah ini berarti dia menerimanya? Maka dengan gembira dia berlari ke dapur, menyiapkan sarapan untuk Luli. Melihat Yang CNR yang sibuk, Luli tersenyum tipis. Inilah kekuatan uang. Setelah sarapan selesai, Luli baru saja ingin keluar rumah ketika dia menerima telepon dari paman sopir sebelumnya, yang mengatakan bahwa ayahnya sedang dalam kondisi kritis dan membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan. Paman itu dengan bersemangat menyatakan bahwa selama tidak melanggar hukum, dia bersedia melakukan apa saja. Luli tersenyum lebar, tentu tidak melanggar hukum, aku hanya ingin umurmu. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya, dan seketika lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, di atas kepala paman muncul sisa umur 13 tahun 57 hari. Melihat angka ini, dia masih agak tidak percaya, bertanya harga jual. Luli menjelaskan aturan penetapan harganya, pendapatan tahunan 100.000, 1 tahun umur 300.000, jika lebih, 3 kali pendapatan tahunan. Paman mengertakkan gigi, jual 3 tahun, sisa 10 tahun cukup lihat anaknya menikah dan punya anak, pendapatan tahunan 150.000, berarti 1,35 juta. Luli menaruh kontrak waktu di depan paman itu. Setelah mendapatkan 1,35 juta, paman itu lega, bayangan punggungnya bungkuk. Di dunia ini terlalu banyak orang malang, Luli tidak bisa membantu semuanya. Saat dia balik untuk pulang, tiba-tiba botol anggur jatuh di kakinya, dan seorang pria pirang sakit teriak, ini adalah Lafita tahun 82, kamu harus menggantinya dengan 1 juta. Luli tertawa, kamu hanya punya sisa umur 26 hari, tidak akan bisa menghabiskan 1 juta. Pria itu langsung terkejut, menderita kanker stadium akhir. Dia keluar untuk memeras uang karena tidak punya uang untuk berobat. Surat kritisnya menyatakan dia masih bisa hidup 2 bulan lagi. Luli menekan jam saku, sekelilingnya gelap. Di atas kepalanya muncul angka hitungan mundur umurnya. Menyadari kebenaran ini, pria itu tenang, apa yang bisa diharapkan dari orang yang hampir mati seperti saya? Luli melihat dia adalah orang yang cerdas, jadi dia tidak berbasa-basi lagi. Saya bisa membantu Anda memperpanjang umur, tetapi harganya adalah kesetiaan dan kebebasan Anda. Pria itu menghisap rokoknya, dia tidak punya apa-apa, jadi bertahan hidup adalah pilihan. Maka dia pun berlutut di tanah. Selama saya bisa terus hidup, saya, Peng Hao, akan setia. Luli menunjukkan senyum puas, mengangkat tangannya. Cahaya emas turun, hitungan mundur Peng Hao berubah dari 26 ke 126. Merasakan perubahan, keraguan hilang, dia berlutut, memberi Luli 3 sujud. Ini adalah bawahan pertama. Luli memberikan 10.000, memintanya merapikan diri terlebih dahulu, lalu datang membantu bekerja. Ternyata Luli ingin membangun organisasi jangka panjang, mengandalkan dirinya sendiri berbisnis, terekspos. Segera, Peng Hao datang menemui Luli, yang merasa puas, dan memberikan 2 kontrak, mengajukan 3 permintaan. Namun, Peng Hao bahkan tidak melihatnya, langsung menandatangani namanya, dan tidak menyebutkan 3 permintaan, karena keluar rumah. Dia sudah siap menghadapi kematian, bisa bertahan hidup tanpa harapan lain. Luli mengangguk, bawahan ini adalah bakat yang bisa dikembangkan. Kemudian dia mengatur tugas pertama, meminta mencari Tuan Rong yang sebelumnya membeli umur, dan meminjam beberapa tenaga ahli untuk membantunya melacak peretas. Ternyata dia berencana buat platform transaksi pelanggan terenkripsi, dan butuh seorang peretas top. Kebetulan kemarin dia melihat di berita bahwa superkomputer terbesar di dunia diserang oleh peretas. Setelah dianalisis, orang itu mungkin akan meninggal, jadi dia ingin menyelesaikan peristiwa besar menarik perhatian. Saat ini, di sudut dunia, seorang peretas menikmati prestasi mengejutkan. Namun, saat menyelesaikannya, dia merasakan sakit di dadanya. Saat meraih obat, komputernya mengeluarkan alarm, ada serangan dari pihak tak dikenal. Lalu, terdengar jentikan jari di telinganya, sekelilingnya menjadi gelap, di atas kepalanya muncul hitungan mundur. Suara Luli terdengar dari komputer, halo, Tuan Robert, hidup Anda hanya tersisa 10 hari. Saya menyesal mendengarnya, jika Anda ingin bertahan hidup, datanglah mencari saya. Ingat, Anda hanya punya waktu 10 hari. Meskipun tidak tahu siapa Luli, demi mendapatkan secercah harapan, Robert terbang melintasi Samudra Pasifik ke timur pada malam hari.
Melalui pelacakan IP dan berbagai kesulitan, akhirnya dia menemukan Luli pada jam terakhir hidupnya. Namun saat itu, Luli tampak serius menatap Peng Hao yang tiba-tiba pingsan di sofa. Keadaannya seperti kembali ke hari-hari ketika kanker meledak, tetapi selama beberapa hari ini saya telah memberinya lebih dari 1 tahun tambahan umur. Jadi, dia mengambil sampel darah dan mengamatinya, menemukan bahwa setiap kali dia memperpanjang umur Peng Hao, baik sel normal maupun sel kanker akan mendapatkan tambahan umur. Kemudian dia mendapatkan ide cemerlang, mencoba mengubah umur sel kanker tertentu. Ternyata, selama bisa melihat sesuatu dengan hitungan mundur, waktu bisa diubah. Bukankah dengan cara ini bisa menyembuhkan semua kanker? Luli meminta Peng Hao, dan segera memulai eksperimen, mempersingkat umur sel kanker. Tiba-tiba cahaya emas meledak, Peng Hao jelas bisa merasakan perbedaan dengan sebelumnya ketika umurnya diperpanjang. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!